Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik, bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali, enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor, bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini, begitu hitungan seorang quick count masuk 30% bubar semua, karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik, bukan soal partai, KIP segala macam. Jadi KIP hanya menumpang pada keresahan publik, itu dasarnya. Jadi siapa yang mengasuh Anies? Relawan dari awal itu. Relawan. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Iya. Ketika Mas Anies menjadi juru bicara tim pemenangan Pak Jokowi JK tahun 2014, di mana statement itu adalah pendukung adalah cerminan dari yang didukung. Memang kalau kita kupas ya, memang mungkin kalimat itu memang ditujukan kepada para pendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta ya waktu itu. Tetapi Mas Anies sebagai orang tokoh dan negarawan ya, sebagai orang yang punya prinsip, maka kalimat apapun yang keluar dari mulutnya itu bukan sesuatu yang harus dijilat kembali, tapi itu adalah perkataan yang punya nilai. Dan saat inilah waktunya kita para pendukung Mas Anies untuk menjaga Mas Anies, menjaga kehormatan Mas Anies dengan melakukan apa yang disampaikan Mas Anies, bahwa pendukung adalah cerminan dari yang didukung. Artinya gini, kita mendukung Mas Anies. Mas Anies adalah figur orang yang baik, yang santun, yang beradab, yang punya budi pekerti luhur. Nasdem, AHY lebih ganteng, Prabowo lebih kaya, tapi 2024 wiswayahe Anies. Dikutip dari kompas.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, boleh saja kandidat capres lain memiliki berbagai keunggulan. Misalnya, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih tampan dibandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai capres, maupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang jauh lebih kaya dibandingkan Anies. Kadang-kadang kalau bicara ganteng, AHY lebih ganteng dari Anies Baswedan. Kalau bicara kaya, Prabowo lebih kaya dari Anies Baswedan. Tetapi yang untuk wiswayahe sudah waktunya, itu tidak perlu ganteng, tidak perlu kaya. Karena apa? Wiswayahe sudah waktunya.
It's time-nya Anies Baswedan, ujar Willy di Akmani Hotel Jakarta Kamis 30 Maret. Willy menjelaskan Anies sebenarnya bukan orang hebat, hanya saja capres lain kerap melakukan blunder. Dia mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru-baru ini menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Belakangan, penolakan itu berdampak dicabutnya status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Walhasil, Ganjar diserbu oleh masyarakat Indonesia, terutama melalui akun media sosialnya. Sebagai informasi, Ganjar digadang-gadang bakal maju sebagai capres lantaran elektabilitasnya yang selalu tinggi, walaupun PDIP belum menyatakan sikap resmi mereka. Orang kita sudah mau berhelat Piala Dunia, tahu-tahu Gubernur Jawa Tengah nolak Israel. Ini konteksnya apa? Bukan Anies yang hebat, tapi orang yang banyak salah, tuturnya. Maka dari itu, Willy meyakini Anies bakal menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Willy mengatakan mendeklarasikan Anies sebagai capres adalah upaya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Ini yang membuat Anies Baswedan menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Jadi sekali lagi, it's time wiswayai Anies Baswedan, imbuh Willy. Willy menjelaskan Anies sebenarnya bukan orang hebat, hanya saja capres lain kerap melakukan blunder. Dia mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru-baru ini menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Belakangan, penolakan itu berdampak dicabutnya status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Walhasil, Ganjar diserbu oleh masyarakat Indonesia, terutama melalui akun media sosialnya. Sebagai informasi, Ganjar digadang-gadang bakal maju sebagai capres lantaran elektabilitasnya yang selalu tinggi, walaupun PDIP belum menyatakan sikap resmi mereka. Orang kita sudah mau berhelat Piala Dunia, tahu-tahu Gubernur Jawa Tengah nolak Israel. Ini konteksnya apa? Bukan Anies yang hebat, tapi orang yang banyak salah, tuturnya. Maka dari itu, Willy meyakini Anies bakal menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Willy mengatakan mendeklarasikan Anies sebagai capres adalah upaya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Ini yang membuat Anies Baswedan menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Jadi sekali lagi, it's time wiswayai Anies Baswedan, imbuh Willy. Willy menjelaskan Anies sebenarnya bukan orang hebat, hanya saja capres lain kerap melakukan blunder. Dia mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru-baru ini menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Belakangan, penolakan itu berdampak dicabutnya status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20.